Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisirki dari Agroteknologi B. Di sini akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Pemberian beberapa kombinasi zat pengatur tumbuh terhadap regenerasi tanaman Gloxinia atau Syningia speciosa dari ekspan batang dan daun secara in vitro. Gloxinia Syningia speciosa merupakan tanaman hias yang akhir-akhir ini sangat diminati masyarakat. Daun Gloxinia besar dan berbulu, serta bunga yang berbentuk lonceng dengan warna yang beragam memberi kesan eksklusif sebagai daya tarik tanaman tersebut. Namun demikian, permintaan akan bunga ini harus diimbangi dengan ketersediaannya. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan benih, stek, daun, dan anakan. Teknik tersebut tidak cukup banyak menghasilkan tanaman, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan tanaman berbunga. Salah satu alternatifnya yaitu memperbanyak suatu tanaman termasuk Gloxinia dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Melalui teknik kultur jaringan, bibit dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, seragam, bebas hama, dan penyakit, serta penyediaannya secara kontinu. Teknik ini juga memungkinkan manipulasi sel dan molekul untuk memperbaiki sifat tanaman, serta mempertinggi produksi dan kualitasnya. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik, bukan nutrisi tanaman, aktif dalam konsentrasi rendah yang merangsang, menghambat atau merubah pertumbuhan secara perkembangan, serta perkembangan tanaman secara kuantitatif maupun kualitatif. Sitokinin, zat pengatur tumbuh yang mendorong pembelahan, sitokinesis, pertumbuhan dan perkembangan kultur sel tanaman. Sitokinin juga menunda penundaan daun, bunga, dan buah secara mengontrol dengan baik proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel tanaman. Auksin berperan dalam mempengaruhi pembesaran, pemanjangan, dan pembelahan sel serta mempengaruhi metabolisme asam nukleat dan metabolisme protein. Metode penelitian. Bahan yang digunakan berupa eksplan batang dan tunas Gloxinia, media MS, gula, fulvic acid, auksin, sitokinin. Tanaman Gloxinia dikeluarkan dari botol kultur dengan menggunakan pinset, kemudian dipindahkan ke cawan yang telah diberi 5 ml air steril dan 1 tetes betadine. Batang dan tunas dipotong, kemudian ditanamkan pada media MS yang telah diberikan tanaman JPT. Pada setiap botol kultur ditanam 2 eksplan. Perlakuan yang digunakan adalah kombinasi JPT yang terdiri dari auksin, fulvic acid, dan sitokinin. Auksin yang digunakan yaitu NaA, fulvic acid, dan sitokinin Velcro. Setiap perlakuan diulang 10 kali. Pengamatan dilakukan setiap minggu sampai kultur berumur 8 minggu. Perubahan yang diamati terdiri dari pembentukan tunas dan jumlah daun. Hasil dan pembahasan. Ekspan Gloxinia yang ditanam dapat tumbuh membentuk tunas dan daun pada semua perlakuan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Ekspan yang tumbuh di awal dengan semakin membesarnya ukuran ekspan dan warnanya menjadi hijau segar. Pada luka bekas potongan terjadi pembekakan, dan selanjutnya tumbuh menjadi tunas adventif. Ukuran ekspan juga mempengaruhi tingkat persentase pertumbuhan tunas dan potensi morfogenesis. Eksplan yang kecil ukurannya, daya tumbuhnya kurang bila dikulturkan. Kemudian ini adalah tabel 1. Pada tabel 1 ini, jika dilihat dari pembentukan tunas Gloxinianya yang terbentuk dan diamati pada semua perlakuan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Pada hasil pengamatan terlihat bahwa pada media 1 yang hanya diberi perlakuan BA 5 mgl menunjukkan pembentukan tunas yang paling baik, di mana jumlah tunas yang terbentuk paling banyak dibandingkan perlakuan yang lain. Kemudian pada pembentukan daun Gloxinia, hasil pengamatan pada jumlah daun menunjukkan bahwa hampir semua perlakuan NaA dan fulvic acid yang dikombinasikan dengan air kelapa memberikan pertumbuhan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya.
Hasil tertinggi diperoleh pada media 3 dan media 6, sedangkan hasil terendah ditunjukkan oleh perlakuan media 14. NA dan fulvic acid. Ada nomor 2, rata-rata jumlah daun tanaman Gloxinia pada berbagai media. Hal ini menunjukkan bahwa air kelapa memiliki manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Air kelapa yang sering dibuang ternyata dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman. Selama ini, air kelapa banyak digunakan di laboratorium sebagai nutrisi tambahan. Di dalam media kultur jaringan, hasil penelitian menunjukkan bahwa air kelapa kaya akan kalium hingga 17%. Selain kaya mineral, air kelapa juga mengandung gula antara 1,7 sampai 22,6% dan protein 0,07 sampai 0,55%. Mineral lainnya yang terdapat di dalam air kelapa antara lain natrium, kalsium, magnesium, ferrum, kufrum, fosfor, dan sulfur. Menurut Kajadi dan Bukhari, pola pertumbuhan tanaman yang merupakan hasil interaksi antara auksin dan sitokinin dengan perbandingan tertentu. Sitokinin diproduksi dari akar yang diangkut ke tajuk, sedangkan auksin dihasilkan di kuncup terminal kemudian angkut ke bagian bawah tumbuhan. Auksin cenderung menghambat aktivitas meristem lateral yang letaknya berdekatan dengan meristem afikal, sehingga membatasi pembentukan tunas-tunas cabang dan fenomena yang disebut dominasi afikal. Kesimpulan, pembentukan tunas dan daun dipengaruhi oleh komposisi zat pengukur tumbuh yang digunakan, yaitu auksin dan sitokinin. Jumlah tunas terbanyak yang ditunjukkan oleh Expand yang mendapat perlakuan Ba5-MgL atau di media 1 dan perlakuan sitokinin saja tanpa auksin pada media 1 sampai media 6, memberikan jumlah tunas yang lebih banyak dibandingkan perlakuan yang mendapat auksin. Jumlah daun tertinggi diperoleh pada media 3 dengan yang diberikan itu Na dan fulvic acid. Yang Mas tambah air kelapa 20% dan media 6 NaA, Na 0 mgl, fulvic acid 1 mgl dan air kelapa 20%. Hampir semua perlakuan NaA dan fulvic acid yang dikombinasikan dengan air kelapa menunjukkan pertumbuhan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tepat ataupun yang dapat menyebabkan salah arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.